Hai study mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study. Nah, hari ini kita akan belajar segitiga khususnya pada subtopik trigonometri sudut istimewa. Untuk persiapan apa? Untuk persiapan UTBK SNBT tentunya. Nah, bahan pembelajaran ini dibiayai oleh PT Infomedia Nusantara. Sebelum itu, aku mau perkenalan diri dulu nih. Halo Study Mates, perkenalkan nama aku Muhammad Dias Fadli Kusuma atau Study Mates bisa panggil aku Kak Fadli. Saat ini, aku tengah menempuh pendidikan di Universitas Indonesia, jurusan Sastra Daerah untuk Sastra Jawa. Tidak hanya itu, ada beberapa pencapaian yang berhasil aku raih hingga saat ini. Di antaranya yaitu juara 2 speech competition tingkat nasional pada tahun 2024, Tutor of the Month dalam kegiatan bimbingan belajar gratis tahun 2024, serta alhamdulillahnya pada UTBK tahun 2023 aku berhasil memperoleh skor 604 dalam subtes penalaran matematika. Oke deh, segitu aja perkenalannya. Yuk kita belajar bareng. Nah, ini dia beberapa poin yang akan kita bahas. Di antaranya yaitu pengenalan trigonometri, nilai perbandingan trigonometri, koordinat kartesius dan koordinat polar, sudut istimewa dan nilai perbandingannya, kuadran koordinat kartesius, dan yang terakhir nanti akan ada juga contoh soal dan pembahasannya dari subtopik trigonometri dan sudut istimewa ini. Untuk itu, yuk kita simak bersama. Nah, sesuai dengan daftar materi yang akan kita bahas, pada materi pertama ini kita akan mengenal terlebih dahulu sebenarnya apa sih trigonometri itu? Ya, jadi trigonometri adalah ilmu matematika yang mempelajari tentang segitiga siku-siku. Ya, hampir mirip-mirip lah dengan teorema Pitagoras. Karena emang ya keluar lagi nih teorema Pitagoras di materi trigonometri ini. Nah, pada segitiga siku-siku kan tadi berlaku teorema Pitagoras ya. Dan juga nanti akan ada nilai perbandingan dari sisi-sisi segitiga siku-siku. Nah, di sini aku sudah menyertakan gambar dari segitiga siku-siku di mana untuk bagian sudut di bawah itu aku tandakan dengan theta ya. Nah, jadi dari theta tersebut kita bisa menentukan, yang bagian sebelah kanan dari theta itu adalah sisi miring, dan yang bagian sebelah kiri itu adalah sisi samping, dan yang ada di depannya itu adalah bagian depan. Karena ini akan sangat memudahkan kita untuk menentukan nilai perbandingan nantinya ya, study mates. Nah, di sini juga aku berikan beberapa nama-nama lainnya seperti hypotenuse, yaitu untuk yang bagian miring, dan adjacent itu untuk yang bagian alas, dan opposite itu untuk yang bagian tingginya. Gitu. Baik, sesuai dengan omongan yang aku sampaikan sebelumnya ya terkait si miring, depan, samping. Nah, kita akan temukan nih di nilai perbandingan dari trigonometri. Nah, nilai perbandingan pada trigonometri itu tadi ya dapat dilihat dari penempatan dari theta pada sisi miring segitiga siku-siku. Theta itu bentuknya seperti angka 0 tapi dia ada garisnya gitu, study mates di tengah-tengah. Nah, terus gimana aja Kak yang termasuk perbandingan yang ada di trigonometri? Nah, di sini aku sudah mencantumkan beberapa. Yang pertama, itu ada sinus atau biasa tuh disingkatnya sin. Nah, sin theta itu sama dengan perbandingan dari sisi depan per miring. Jadi kalau misalkan kita singkat itu bisa aja demi. Aku dulu menghafalnya lebih gampang gitu, demi. Nah, terus kalau cosinus, cos theta sama dengan samping per miring. Jadi sami gitu ya. Nah, terus kalau tangen atau biasa disingkat dengan tan, itu tan theta sama dengan depan per samping atau desa. Jadi kalau misalkan study mates mau ngafalin itu yang sin, cos, tan itu bisa aja demi, sami, desa gitu. Nah, terus kalau tan theta itu juga punya bentuknya yang merupakan perpaduan dari sin theta per cos theta ya, study mates gitu. Nah, selanjutnya ini adalah kayak semacam apa ya aku menyebutnya kebalikan kayak ya. Nah, dari kosekan dulu. Nah, biasanya disebut dengan kosek. Kosek theta sama dengan 1 per sin theta. Jadi ini tuh kayak kebalikannya dari sin. Nah, apa sih
rumusnya atau perbandingannya yaitu adalah miring per depan. Jadi mide gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah sekan. Nah, ini tuh kebalikan dari kosinus, yaitu sek theta sama dengan 1 per cos theta. Atau kalau dalam bentuk perbandingannya itu adalah miring per samping. Gitu ya, atau misa gitu ya. Lanjut, kotangen atau biasa disingkat dengan kot. Nah, kot theta itu sama dengan 1 per tan theta. Karena memang ini tuh kebalikan lagi ya. Kebalikan dari apa? Dari tangan gitu. Maka perbandingannya adalah samping per depan atau disingkat menjadi SADE gitu ya. Oke. Nah, ini tuh cot theta juga sama seperti yang tan theta ya. Jadi bisa disebut untuk yang cot theta itu sama dengan cos theta per sin theta. Gitu ya, study mates. Nah, pembahasan yang selanjutnya itu adalah tentang koordinat kartesius dan koordinat polar nih, study mates. Jadi suatu sudut itu sebenarnya dapat dinyatakan dengan keberadaan dari si koordinat kartesius dan koordinat polar itu sendiri. Nah, untuk koordinat kartesius itu tuh dia dirumuskan dengan P sama dengan X, Y gitu ya. Sementara kalau untuk polar itu P sama dengan R di sini untuk radian, A derajat gitu ya. Nah, hubungan koordinat polar dan koordinat kartesius itu R sama dengan akar X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Sementara kalau untuk yang setelahnya itu adalah tan A sama dengan Y per X gitu. Sementara kalau untuk hubungan koordinat kartesius dan koordinat polar itu tuh bentuknya ini yang kebalikannya itu adalah X sama dengan R cos A. Terus Y sama dengan R sin A. Gitu ya, study mates. Nah, yang selanjutnya itu adalah materi tentang sudut istimewa dan nilai perbandingannya. Nah, ini nih adalah satu hal yang wajib banget dihafalin sama study mates. Karena kalau misalkan kita sudah hafal besaran dari sudut istimewanya, itu akan lebih memudahkan kita untuk mengerjakan soal-soal tentang trigonometri lainnya. Nah, jadi suatu sudut dapat dinyatakan dengan koordinat kartesius dan koordinat polar ya tadi. Nah, di sini itu kan aku memunculkan kembali si segitiga siku-siku yang samping depan miring. Karena apa? Karena kan ini masih bersinggungan dengan si perbandingan yang sebelumnya aku sampaikan ya, yaitu adalah sin, cos, tan. Dan sampai cot, sek, dan juga cosec. Nah, setiap derajatnya dari si sudut tersebut, itu tuh dia punya nilainya masing-masing. Study mates, kayak contohnya sin A. Itu kalau untuk yang 0 derajat nilainya 0. Kalau yang 30 derajat itu adalah setengah. 45 derajat itu akar 2 per 2, 60 derajat itu akar 3 per 2, 90 derajat itu adalah 1, 120 derajat itu adalah akar 3 per 2, 180 derajat itu adalah 0, 270 derajat itu adalah min 1, dan 360 derajat itu adalah 0. Jadi balik lagi nih, gitu ya polanya. Nah, sama seperti yang lainnya juga, cos A, tan A, cot A, sek A, dan juga cosec A, itu tuh ya dipunya semacam besarannya tersendiri ya, tergantung dengan seberapa besar sih sudut-sudutnya tersebut. Lalu yang selanjutnya nih study mates itu adalah tentang kuadran koordinat kartesius. Jadi nilai perbandingan trigonometri suatu sudut itu yang besarnya kurang dari 90 derajat dapat dijelaskan melalui kuadran koordinat kartesius. Nah, tanda nilai perbandingan trigonometri itu berbeda di masing-masing kuadrannya. Nah, di sini itu yang digambar sebelah kiri ada yang aku tuliskan ya di sini ada sin A sama dengan Y per R. R itu apa? R itu adalah jari-jari, Y itu adalah ordinat, dan X itu adalah absis ya. Ini seperti gambar yang ada di atasnya nih. Cos A itu adalah X per R. Sementara tan A itu adalah Y per X. Gitu. Nah, terus kalau misalkan mau lihat kuadran ya, itu ada di gambar sebelah kanan ya, study mates. Di sini untuk dari 90 derajat sampai 0 itu kuadran 1. Nah, terus kuadran 2-nya dari 90 derajat sampai 180 derajat. Lalu 180 derajat sampai 270 itu kuadran 3 dan 270 derajat sampai kembali ke 0 ya, itu adalah kuadran 4. Nah, kuadran 1 itu didapatkan dari
0 kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan 90. Nah, di sini tuh nilai sin, cos, tan, cosec, sekan, dan juga cotnya itu tuh masih positif ya. Gitu. Nah, untuk di kuadran 2, itu tuh didapatkan dari 90 kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan 180. Di sini malah yang positif hanya sin dan juga cosec saja. Sementara cos, sek, tan, dan juga cot itu nilainya negatif ya. Lanjut untuk kuadran 3 dengan nilai 180 kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan 270. Nah, kalau yang di sini yang positif itu hanya tan dan juga cot. Sisanya sin, cos, dan cosec serta sekan itu dia nilainya negatif. Nah, terus yang terakhir itu untuk yang besarannya 270 kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan 360. Nah, di sini yang positif itu hanya cos saja dan juga sec juga. Nah, untuk yang lainnya itu masih nilainya adalah negatif. Sin, cosec, tan, dan juga cot. Nah, saran dari aku untuk yang bagian kuadran ini, tadi Mates cukup hafalin setiap kuadran yang nilainya positif. Contohnya kayak yang kuadran 1 kan semuanya ya. Kuadran 2 hanya sin, cosec. Terus kalau kuadran 3 hanya tan, cot. Terus kalau kuadran 4 hanya cosec gitu. Jadi tidak perlu dihafal semuanya, hanya cukup hafal yang berbeda saja. Seperti itu. Baik, setelah kita simak pembahasan terkait materi trigonometri, untuk lebih memahami lagi nih pembahasannya, kita akan menuju ke latihan dan juga contoh soal nih. Jadi, study mates, kalau misalkan study mates ingin mencoba menjawab terlebih dahulu, silahkan di pause videonya untuk kemudian nanti jika sudah ketemu jawabannya, boleh dimulai kembali video tersebut dan simak pembahasannya. Oke, ini untuk soal pertama. Dengan model soalnya itu adalah pilihan ganda. Oke, kita baca terlebih dahulu soalnya. Jika cos X sama dengan 2 sin X, maka nilai sin X cos X adalah. Oke, kita diminta mencari besaran nilai dari sin X dan juga cos X, di mana di sini juga disertakan beberapa pilihan jawaban ya, sama seperti pilihan ganda pada umumnya. Yang A itu adalah 1/5, B 1/4, C 1/3, D 2/5, dan E adalah 2/3. Nah, silakan study mates. Kalau mau coba menjawab terlebih dahulu sebelum pembahasan, silakan di pause videonya. Baik, untuk study mates yang sudah mencoba menjawab, aku ucapkan terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat ya, seperti apa sih pembahasan dari soal pertama ini. Baik, kita bisa menuliskan bahwa cos X sama dengan 2 sin X. Nah, lalu kita pindah ruaskan untuk sin X-nya ke sebelah kiri, jadi cos X per sin X sama dengan 2. Nah, kita dapatkanlah nih dari perbandingan cos X sama sin X kan menjadinya kotangen X ya. Jadi kotangen X sama dengan 2/1. Nah, jika kita lihat kotangen X sama dengan 2/1, maka kita bisa terapkan nih pada sebuah segitiga siku-siku yang bisa aku munculkan di sini untuk memudahkan study mates juga. Maka akan berlaku seperti ini nih gambarnya. Di sini ada sisi BC dengan besarannya itu adalah 1, sisi AB itu besarannya adalah 2, dan sisi AC itu adalah akar 2 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 sama dengan akar 5. Nah, dari segitiga ABC tersebut, nah kita bisa menentukan perbandingan trigonometrinya, yaitu adalah sin X sama dengan 1/5, cos X sama dengan 2/5. Ini sesuai sama yang tadi kita bahas ya, yang sami, demi, desa, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita sejajarkan hasil dari sin X dan juga cos X. Jadi sin X dikali cos X sama dengan 1/5 dikali 2/5. Nah, karena kebetulan ini dia penyebutnya sudah sama ya, akar 5 dua-duanya. Jadi tinggal kita kalikan. Jadi 1 dikali 2 adalah 2, akar 5 dikali akar 5 hasilnya adalah 5. Jadi, untuk besaran sin X dan juga cos X itu adalah 2/5. Dengan pilihan jawabannya itu ada di D. Oke deh. Baik, sekarang kita akan menuju ke model soal yang kedua, yaitu soal
pilihan dua kolom atau kita bisa menyebutkan benar salah gitu ya. Nah, kita baca terlebih dahulu soalnya. Seorang siswa akan mengukur tinggi pohon yang berjarak 4 × 3 meter dari dirinya. Antara mata dengan puncak pohon tersebut terbentuk sudut elevasi 30 derajat. Jika tinggi siswa tersebut terukur sampai mata adalah 1,6 meter, manakah pernyataan yang benar tentang tinggi pohon tersebut? Oke, kita diminta mencari pernyataan yang benar gitu ya. Jadi kalau misalkan yang salah ya kita abain aja. Tapi tetap ya kita tandai. Nah, di sini ada beberapa pernyataan yang disertakan di dalam kolom. Pernyataan pertama, tinggi pohon sama dengan tinggi siswa. Oke. Selanjutnya, tinggi pohon tidak lebih dari 5 meter. Yang ketiga, pengukuran dari sudut elevasi dan jarak yang diketahui sama dengan 4 meter. Dan yang terakhir, tinggi pohon hingga 5 meter lebih. Oke, kita sudah mengetahui soalnya seperti apa dan juga kita dimintanya apa ya gitu dan pernyataannya juga. Nah, untuk study mates yang ingin mencoba menjawab, dipersilakan untuk menghentikan videonya sebentar untuk dicari dulu nih kira-kira caranya atau jawabannya itu seperti apa sih? Dan kemudian nanti bisa kita cocokkan untuk pernyataan-pernyataannya. Oke deh. Terima kasih untuk study mates yang sudah mencoba menjawab terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke sesi pembahasan. Baik, untuk mempermudah bagaimana sih kita menentukan besaran dari nilai yang ditanya gitu ya. Nah, di sini aku menyertakan sebuah gambar ilustrasi untuk kita bisa melihat seperti apa ya kalau misalkan kita gambarkan secara langsungnya gitu. Kita misalkan saja ya, untuk X di sini itu adalah tinggi pohon yang terhitung dari titik yang setara dengan mata siswa tersebut. Nah, kebetulan kan tadi kita sudah diketahui ada sudut elevasinya 30 derajat ya. Nah, berarti tan 30 derajat itu sama dengan X atau tinggi pohon itu per 4 × 3. Nah, kita diminta mencari X-nya terlebih dahulu kan? Nah, berarti X sama dengan 4 × 3 dikali tan 30 derajat. Nah, tan 30 derajat berapa? Tan 30 derajat itu adalah 1/3 akar 3. Tinggal kita kalikan dengan 4 × 3 ya. Nah, berarti hasilnya akan menjadi 4/3 dikali 3. Nah, 4/3 dikali 3 itu sama dengan 4 meter. Baik, setelah kita menemukan 4 meter sebagai tinggi pohon yang kalau dilihat dari mata siswa tersebut ya, selanjutnya kita akan mencari tinggi dari pohon tersebut. Nah, tinggi dari pohon itu tuh didapat dari mana? Yaitu didapat dari tinggi yang dilihat dari mata dan juga tinggi dari siswa tersebut. Nah, tinggi dari siswanya kan tadi 1,6 dan tinggi yang dilihat dari mata kan itu ada 4 meter. Nah, yaudah berarti ditambah 4 tambah 1,6 sama dengan 5,6 meter. Oke, kita sudah menemukan nih ya jawabannya untuk dari tinggi pohonnya tersebut, yaitu sepanjang 5,6 meter. Sekarang kita cocokkan nih untuk pernyataan-pernyataannya. Yang mana yang benar, yang mana yang salah. Baik, untuk pernyataan pertama, tinggi pohon sama dengan tinggi siswa. Oke, kalau kita lihat lagi ya yang tadi, tinggi pohonnya itu kan dia kalau misalkan kita lihat ya, tinggi pohon kan 5,6 meter. Siswanya 1,6 meter. Oh, perbandingannya jauh banget dong. Berarti tinggi pohon sama siswa itu beda ya. Jadi pilih yang pertama, pernyataan pertama itu jawabannya adalah salah. Lanjut, pernyataan kedua. Tinggi pohon tidak lebih dari 5 meter. Oke, tadi kan kita dapatkan kalau tinggi pohon itu didapat dari tinggi siswa dan juga tinggi dari pohon yang dilihat dari mata siswa yang sebesar 5,6 meter. Sementara di sini pernyataan bilangnya nggak lebih dari 5 meter. Berarti salah ya untuk pernyataan nomor 2. Yang pernyataan 3. Pengukuran dari sudut elevasi dan jarak yang diketahui sama dengan 4 meter. Nah, untuk pernyataan ketiga ini betul ya, karena tadi kalau misalkan kita perhatikan kembali apa yang sudah kita perhitungkan gitu ya, ini sudah betul karena hasilnya itu adalah 4 meter ya dari hasil sudut elevasi dan apa yang sudah diketahui. Lanjut ke pernyataan keempat, tinggi pohon hingga 5 meter lebih. Oke, ini malah kalau misalkan kita lihat justru yang tepat ya. Karena ini berbanding terbalik nih ternyata pernyataannya sama yang kedua. Tinggi pohon hingga 5 meter lebih. Ya betul ya ini karena kalau misalkan kita lihat lagi tadi hasilnya kan 5,6 meter. Berarti lebih dari
meter ya. Berarti untuk pernyataan keempat jawabannya betul. Jadi yang betul yang mana aja itu adalah pernyataan ketiga dan juga keempat. Baik, kita ke contoh soal terakhir. Dengan model soalnya itu adalah isian singkat nih study mates. Wah, ini nih yang paling sering dikeluhkan oleh study mates yang baru banget mulai gitu ya. Untuk belajar mempersiapkan diri untuk UTBK. Kenapa sih kok matematika harus segala ada isiannya gitu ya? Oke, tapi tenang aja, kita coba selesain gitu ya. Nah, ini dia soalnya. Kita dikasih gambar apa ini ya? Oh, mercusuar ternyata. Nah, kita baca ya. Diketahui, seseorang yang berada di atas mercusuar dengan tinggi 45 akar 3 meter sedang mengamati sebuah objek di bawahnya dengan jarak antara objek dan mercusuar sejauh 135 meter. Nah, yang ditanya itu adalah sudut depresi yang terbentuk. Seperti biasa, boleh study mates yang mau mencoba menjawab terlebih dahulu, silakan dihentikan sebentar untuk videonya untuk study mates jawab nih, kira-kira yang mana sih caranya, seperti apa sih caranya, yang mana sih jawabannya, gitu ya. Nah, oke deh, untuk study mates yang sudah mencoba menjawab, aku ucapkan terima kasih. Nah, selanjutnya kita lihat ya ke soalnya. Oke, diketahui seseorang yang berada di atas mercusuar dengan tinggi 45 akar 3 meter sedang mengamati sebuah objek di bawahnya dengan jarak antara objek dan mercusuar sejauh 135 meter. Ditanya tadi kan itu adalah sudut depresi ya. Nah, untuk mempermudah proyeksinya atau mempermudah gimana sih bayang-bayangnya, di sini aku sudah membuat semacam segitiga siku-siku dengan ada beberapa hal-hal yang sudah diketahui. Yaitu untuk panjang AC yang itu tuh merupakan tadi itu ya, apa sih namanya? Si mata atau istilahnya yang orang itu lihat itu mercusuar dengan tinggi 45 akar 3. Nah, terus untuk AB itu kan adalah tadi si jarak antara orang yang mengamati dengan objeknya itu adalah 135 meter. Nah, kita diminta mencari sudut depresi. Di sini aku melambangkan dengan semacam huruf A gitu ya. A derajat gitu. Nah, besar segitiga ABC itu tuh sama dengan sudut A derajat. Karena kan dia saling berseberangan ya. Kalau misalnya kita lihat tuh kayak dia tuh kebagi dua gitu. Dengan menggunakan konsep tangan gitu ya tentunya. Nah, kita bisa mencari dengan tan A derajat sama dengan 45 akar 3 yang diketahui tadi per 135. Sama dengan 1/3 akar 3. Nah, 1/3 akar 3 itu kan sama aja dengan si tan A tadi ya. Nah, kita diminta mencari A-nya berapa atau sudutnya berapa. Kalau misalkan 1/3 akar 3, itu adalah sudutnya 30 derajat. Oke, udah gitu aja kok study mates. Berarti udah kedapat ya untuk sudut depresinya berapa? Yaitu adalah 30 derajat. Baik, ini dia untuk apa aja sih yang bisa kita rangkum dari semua pembahasan yang sudah kita lalui tadi ya sebelumnya. Akan ada dua hal yang ingin aku sampaikan kepada study mates yang harus banget study mates ingat. Yang pertama adalah study mates itu harus banget memahami rumus sin kostan gitu. Karena kalau misalkan study mates sudah memahami sin kostan, itu tuh sisanya hanya kebalikan-kebalikannya saja gitu. Jadi untuk yang pentingnya itu ya lainnya juga penting sih, tapi untuk yang lebih memudahkannya lagi study mates itu ada cukup hafalin yang sin kostan. Nah, yang selanjutnya tentunya itu adalah memahami besaran dari sudut-sudut istimewa. Jadi kayak sin A 30 derajat itu berapa? Seperti itu ya. Dan letak kuadran dari koordinat kartesius. Oke deh, itu dia ya. Hal yang bisa kita rangkum pada pembahasan kali ini. Terima kasih kepada PT Infomedia Nusantara yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. Study Mates bisa mereview kembali bahan pembelajaran textbook, PowerPoint, dan latihan soal pada link di description box. Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajaran loh. Jangan lupa dicek ya Study Mates. Pokoknya Let's Study jadi tempat belajar yang cocok deh untuk Study Mates yang ingin mempersiapkan diri
diri menghadapi UTBK SNBT. Nah, StudyMates juga bisa mensupport Les Study dengan berdonasi seikhlasnya. Selain donasi dalam bentuk uang, StudyMates juga bisa share platform Les Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Les Study ke sosial media StudyMates. Ayo follow akun sosial media Les Study pada Instagram, Twitter, dan TikTok agar selalu mendapatkan update konten bermanfaat lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!